Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ichi Ito Gangsar. Di sini saya akan membahas terkait peluang dengan logo saya tentunya Ichi Matematika untuk kelas 8 atau SMP, untuk kelas 8 SMP. Kita mulai. Apa itu peluang? Sebenarnya saya akan di warna hitam. Oke, kita lanjutkan. Peluang peta konsep. Ada titik sampel, ada ruang sampel, kejadian. Titik sampel itu apa, ruang sampel apa, kejadian itu ada peluang empiris, peluang teoritis, dan hubungan empiris dan teoritis. Terus lanjutkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Kita observasi dulu. Kita sering jumpai ketika di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang ibu melahirkan bayi bisa perempuan dan bisa laki-laki dan taruhannya adalah nyawa. Dan tentunya menurut saya pribadi ini adalah judi halal. Kenapa? Karena dia menaruhkan atau pertaruhan. Bahasanya kan kalian kan. Taruhannya adalah nyawa. Taruhannya nyawa, bisa nyawa ibunya atau bisa nyawa anaknya. Berarti kan ini taruhan. Berarti kan judi. Tapi judi dalam bentuk halal. Ini khusus untuk orang tua. Bahasanya seperti itu. Lanjut ke peluang kalian lempar uang koin atau uang logam, bisa munculnya angka atau gambar. Peluang peserta tes, bisa nilainya bagus, bisa nilainya jelek. Kemungkinan kalau yang sering belajar, ya walaupun kalian sering belajar, kemungkinan bisa nilai bagus atau kemungkinan juga bisa nilai jelek. Karena mungkin kalian kurang teliti, atau kalian terganggu oleh teman kalian, atau dari pengawasnya, dan sebagainya. Nah, dari setiap kejadian di atas, masing-masing kemungkinan dari suatu kejadian tersebut terjadi sama besar atau disebut peluangnya masing-masing 50% atau setengah. Oke, setengah. Ya benar, bisa ini hidup dan sehat walafiat atau meninggal ketika ibu melahirkan. Atau juga sama ketika kita mengikuti tes, bisa jadi nilainya bagus dan bisa jadi nilainya jelek. Ya, kita lanjut ke peluang empirik. Perhitungan peluang empirik. Peluang munculnya suatu kejadian pada suatu eksperimen berasal dari nilai frekuensi relatif atau disingkat FR kecil. Muncul kejadian tersebut jika eksperimen yang dimaksud telah dilakukan secara berulang-ulang. Eksperimen adalah tindakan acak sedemikian sehingga si pelaku eksperimen tidak dapat mengatur hasil eksperimennya. Ini salah satu contoh eksperimen. Ini saya ambil dari sumber Anton Ward 1982 halaman 237 dan sebagainya. Ini tabel buku. Dalam bentuk grafik data frekuensi relatif FR, hasil eksperimen berulang dalam banyak eksperimen untuk mata uang logam dan paku payung standar tersebut masing-masing adalah seperti gambar 10.1 ini. Ini ya, banyaknya 100 kali, 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, 15 kali, dan sebagainya. Ini muncul frekuensi angka adalah 473, muncul ini 2000 dan sebagainya. Ini paku payung. Oke, kita lanjut. Ini hanya salah satu contoh eksperimen. Sekarang di sini ada dua objek eksperimen yang setimbang dan eksperimen yang tidak setimbang. Apa ini? Mari kita baca definisinya di sebelah kanan. Eksperimen yang setimbang adalah jika diadakan eksperimen atas objek tersebut akan dihasilkan ruang sampel yang berdistribusi tersebar secara seragam, yakni setiap titik sampel yang dihasilkan berpeluang sama untuk muncul. Oke, contohnya kayak koin lah. Jika diadakan eksperimen
Kalau yang tidak seimbang, jika diadakan eksperimen atas objek tersebut akan dihasilkan ruang sampel yang tidak berdistribusi tersebar secara tidak berdistribusi tersebar secara seragam. Oke, kita lanjutkan. Ini definisinya. Ini peluang kejadian A dalam ruang sampel S adalah nilai kecenderungan frekuensi relatif munculnya suatu kejadian A pada eksperimen berulang jika eksperimen berulang tersebut dilanjutkan sampai dengan tak hingga, yakni FR buka kurung A N mendekati tak hingga. Salah, saya pencet. Peluang yang empirik disebut juga dengan frekuensi harapan. Oke ya. Sekarang peluang empirik juga dikatakan ini hanya definisi saja, tidak akan dipakai untuk di kelas 8. Peluang empirik juga dapat dikatakan suatu perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Apa itu NA dan NS? Nanti di sini ada keterangannya. Rumus peluang empirik adalah NA per NS ini. Jadi yang kita pakai di kelas 8 dan seterusnya pakai ini. Untuk kalian melanjutkan jenjang berikutnya akan pakai ini. Intinya kita pakai ini aja. Yang bawah. PA adalah peluang kejadian A. Dan NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A. NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Jadi intinya adalah NS itu totalnya. Ini total kejadiannya ada berapa. Misalkan terjadinya koin, pelemparan koin berarti ada 2. Oke. Ada angka dan gambar. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dalam suatu eksperimen. Ruang sampel dalam suatu eksperimen atau percobaan acak adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut. Titik-titik sampel adalah elemen yang anggota ruang sampel dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Itu ruang sampel ya. Untuk contoh ini percobaan. Pada pertandingan sepak bola dilakukan sebanyak 30 kali. Ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Totalnya ada 30 nih. 30 pertandingan itu total. Oke. Sedangkan tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, artinya NA-nya 18. Jadi peluangnya adalah 18 per 30. Yang ditanya adalah peluang tim akan menang. Berarti 18 per 30 atau 3 per 5. Oke ya. Bisa kita lanjutkan. Ini adalah prinsip penjumlahan untuk peluang. Tinggal jumlah biasa sebenarnya sih. Jika ruang sampel berhingga atau tidak terhingga, maka peluang muncul kejadian A dalam S merupakan jumlah peluang dari masing-masing kejadian elementer. Kejadian yang tepat beranggotaan satu titik yang ada dalam kejadian A. Jadi sebenarnya hanya pengarangan aja, insya Allah akan tidak ada di SMP. Kalau ada pun ya tinggal dijumlahin biasa seperti ini contohnya. Misalkan ada peluang A total itu peluang pertama ada setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 dan seterusnya. Oke, ini salah satu contohnya. Oh ya, kenapa kok selalu bentuknya pecahan dan sebagainya? Peluang itu tidak boleh, tidak atau kurang dari 1 atau tidak boleh lebih dari 1, gitu ya. Nilai peluang itu tidak lebih dari 1, oke. Tapi boleh sama dengan 1 kemungkinan. Sekarang peluang teoritis. Kamu masih ingat ruang sampel? Ternyata ruang sampel merupakan dasar untuk menentukan peluang teoritik atau teoritis. Peluang teoritik adalah perbandingan yang ini, teoritik. Oke ya, jadi sudah dijelaskan. Kita lanjutkan contohnya. 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama, peluang muncul dadu bermata 3. Ini dadu pertama, 1-6. Ini 1-6, berarti total ini kejadian ada 36. Atau kita bisa tulis 6 pangkat 2. Misalnya 36. Kalau kalian malas membuat tabel seperti ini. Ini namanya
tabel, dalam bentuk tabel, penyusunan tabel. Oke. Berdasarkan di atas, kejadian munculnya mata dadu bermata 3 ada di mana bermata 3, 3,1, 3,2, dan seterusnya sampai 3,6. Maka dari 6 kejadian dibagi 36 karena seluruhnya ada 36. Nih, sudah ada hasilnya jadi 1/6. Oke, kita lanjut. Apa perbedaan ini hubungannya? Hubungannya. Apa perbedaan peluang empirik dan peluang teoritik? Untuk memahaminya kita perlu pembandingan antara keduanya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Sebuah mata dadu dilempar 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap dadu sebagai berikut. Nih, itu kan peluang empirik dan peluang teoritis dari kemunculan setiap dadu. Kejadian munculnya mata pertama, 2, 3, dan seterusnya dengan menggunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya, kita merupakan hasil sebagai berikut. Nih, ini peluang empirik 15/100 karena ini per 100, ini teoritik NA/NS, ini jumlah banyaknya, frekuensi 15 tambah ini dan sebagainya ditambah hasilnya berapa? 100. Terus peluang empirik 15, ini munculnya 15, ada 15 per jumlahnya, 13 per jumlahnya, dan seterusnya. Oke. Nah, teoritik tinggal 1/6 mata dadunya, 1/6 dan sebagainya, karena ini frekuensinya, bukan lagi namanya banyaknya. Oke. Ini tetap sama, NA-nya itu 1 ini. Tapi kan mata dadunya total ada NS-nya ada 6. Oke. Ini mata dadu yang muncul 2 ya tetap 1. Karena cuma 1 buah dadu sih, NS-nya ya tetap 6 mata dadu. Ini juga sama dan sebagainya. Nah, kalau yang empirik adalah menggunakan frekuensi, gitu ya. Oke. Sampai sini penjelasan untuk peluang terkait materi peluang. Kemungkinan saya akan membahas soal di slide berikutnya, di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa ada penyusunan tabel dan ada penyusunan namanya diagram pohon. Diagram pohon seperti ini. Misalkan peluang munculnya angka dan gambar lah. Misalkan 2 koin dilempar. 2 koin dilempar. Oke, ada angka, gambar. Koin pertama kan bisa munculnya angka atau gambar. Koin kedua juga di koin kedua bisa muncul angka dan gambar, bisa juga muncul angka dan gambar. Jadi penulisannya, NA-nya, kalau hibunan selalu menggunakan kurung awal, kurung biasa, A, terus titik koma, A, G, titik koma, dan seterusnya. Oke, ini dinamakan namanya diagram pohon. Nah, ini akan dijelaskan pada kelas 12 namanya kaidah pencacahan. Oke, saya akhiri pembelajaran dan teori peluang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.